alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam mata kuliah auditing syariah pada pertemuan yang ke-11 ya. Berarti tersisa 4 pertemuan lagi ya Bu ya untuk kita kemudian sampai pada UAS lebih kurang 1 bulan ke depan ya kira-kira seperti itu. Materi kita pada pagi hari ini sudah upload tadi pagi ya di LMS-nya, yaitu terkait dengan kalau nggak salah court ya. Ya, audit atas court. Ya, piutang court di Bank Syariah. Ya. Setelah saya sudah tampil belum, Bu? Oke, baik. Sudah. Nah, seperti yang juga kita sampaikan bahwa Bank Syariah itu selain menjalankan fungsi komersil ya, karena dia menghimpun dana dari masyarakat, dia juga kemudian dituntut untuk pada saat yang sama bisa membagi kegiatannya juga untuk aktivitas-aktivitas sosial gitu. Dan inilah yang juga membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional ya, seperti itu. Jadi dari sekian banyak penyaluran yang disalurkan oleh bank syariah yang sifatnya ada keuntungannya baik yang secara pasti ataupun berdasarkan akad bagi hasil, itu juga ada yang sifatnya adalah pinjaman sosial saja ya, yang kita sebut dengan core ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam fikih muamalah gitu, core itu kita maknai sebagai pinjaman tanpa persyaratan imbalan di awal. Nah, ini yang kata kuncinya gitu ya. Ini yang juga kemudian menjadikan kalau dia dilanggar dia jatuh kepada riba gitu ya. Jadi pengertian sebalik dari riba itu kan pinjaman ya yang mensyaratkan adanya imbalan atau tambahan di awal gitu ya, maka dia akan jadi riba gitu ya. Seperti juga dalam sebuah hadis disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba gitu ya. Setiap pinjaman yang menghendaki adanya manfaat atau tambahan, maka dia riba ya. Contoh yang paling klasik adalah kita pinjamkan uang 100 dikembalikan 150 misalnya. Maka itu adalah riba gitu ya, seperti itu. Nah, maka ada memang satu instrumen sosial ya di dalam Islam yang kita sebut dengan qard, yaitu pinjaman gitu ya. Bahkan pinjaman ini itu kemudian juga menjadi salah satu amalan yang juga baik untuk kita lakukan gitu ya. Karena kalau kita kemudian tidak bisa memberikan, maka kita juga bisa memberikan keluangan ya kepada saudara kita untuk kemudian bisa mendapatkan uang ya, tetapi dengan akad pinjaman ya, tanpa adanya tambahan ya, seperti itu. Nah, praktek yang umum terjadi di masyarakat ini dan juga sudah sering kita praktekkan gitu ya, seperti itu juga ada di dalam bank syariah gitu ya, seperti itu. Nah, bentuknya apa saja gitu ya. Yang pertama ada akad kod yang berdiri sendiri ya, yang tujuannya untuk sosial semata gitu ya. Jadi memang biasanya diberikan oleh bank syariah itu kepada pihak-pihak eh, apa karyawan mereka gitu ya. Seperti itu ada pinjaman kod gitu. Jadi memang tujuannya sosial semata gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada juga kod yang dilakukan sebagai sarana pelengkap gitu ya. Jadi tambahan gitu ya bagi akad-akad yang lain gitu ya. Seperti itu. Contoh dalam kartu kredit syariah gitu ya. Kalau kartu kredit itu kan pinjaman berbunga sebenarnya gitu ya. Nah, sedangkan di dalam syariah itu akadnya tidak menggunakan akad bunga ya, tetapi akad menggunakan ya akad kord plus ya di situ nanti ada wakalah gitu ya. Seperti itu. Atau di dalam transaksi-transaksi yang lain gitu. Jadi akad kord itu bisa juga dikombinasi dengan akad-akad yang lain ya. Kira-kira seperti itu. Salah satunya adalah itu dengan pada produk kartu kredit syariah atau juga pada produk
rahan ya atau gadai gitu ya, gadai syariah. Seperti itu. Di situ juga ada akad qardnya ya, seperti itu. Jadi ada dua model. Yang pertama adalah yang memang akad qard sendiri mandiri, ada juga yang dia merupakan pelengkap ya dari akad-akad yang lain ya, kira-kira seperti itu. Itu jenis akad ya yang ada di bank syariah. Yang kedua adalah sumber dananya. Sumber dana KOD itu dari mana gitu ya. Yang pertama bisa bersumber dari internal ya, baik berupa dari modalnya bank syariah atau bisa juga berasal dari dana pihak ketiga gitu ya, dari dana nasabah ya. Kira-kira seperti itu dan itu bisa dilakukan. Misalnya ketika bank itu memberikan pinjaman KOD kepada karyawan misalnya, maka itu dananya bisa bersumber dari modalnya bank atau dari pemilik perusahaan ya, seperti itu. Atau tadi akad kod yang dijadikan pelengkap dalam akad kartu kredit syariah atau akad rahan ya atau akad-akad yang lain itu bisa saja dananya bersumber dari dana pihak ketiga ya atau dari dana nasabah ya, dari tabungan atau deposito. Nah, jika kemudian bank menggunakan dana itu dari internal atau dari dana DPK, maka dia harus dilaporkan di dalam neraca, gitu ya. Artinya transaksinya itu harus tergambar ya di dalam neraca. Artinya nanti kalau kita lihat di dalam neraca di sisi aset, gitu ya, seperti itu, maka di sini akan ada akad kord, gitu ya, di sisi aset. Nah, akad kord ini yang ada di dalam neraca ini itu berarti dia bersumber dari internal bank ya, baik yang dari modal ataupun yang dari dana pihak ketiga seperti itu. Kemudian yang kedua bisa juga bersumber dari pihak luar ya, dari selain dari internal, yaitu biasanya adalah bisa dari hasil infak atau sedekah atau bisa juga berasal dari dana-dana non halal ya yang dikumpulkan oleh bank syariah. Jadi ketika bank syariah menerima dana non halal seperti misalnya bank syariah menempatkan dana di bank konvensional ya karena memang belum bisa terputus sama sekali transaksinya gitu ya. Dan kemudian bank konvensional tersebut memberikan bunga, maka bunga tersebut tidak boleh diakui oleh bank sebagai pendapatan, tetapi dicatatnya sebagai dana sosial ya. Dan dana sosial ini itu boleh diberikan dalam bentuk akad qard. Nah, pelaporannya itu tidak di neraca ya, tetapi di dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ya, atau dana qard. Kalau dulu disebutnya dana qard, kalau sekarang sebutnya sebagai dana kebajikan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bank syariah boleh mengenakan biaya administrasi dan boleh juga ada jaminan, terutama KOD yang sumber dananya dari internal tadi ya, dari modal atau dari DPK ya. Tentu bank harus menjaga agar dananya jangan berkurang gitu ya, seperti itu, minimal sebesar pokoknya itu bisa kembali, maka salah satu kontrolnya adalah dengan meminta ada biaya jaminan ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada biaya administrasi seperti misalnya biaya materai gitu ya, atau biaya penyimpanan jaminan ya dan segala macam. Nah, biaya-biaya tersebut tentu kemudian boleh dianggap sebagai pendapatan oleh bank sebagai pendapatan administrasi. Jadi bukan pendapatan atas kodnya ya, tetapi pendapatan atas administrasinya gitu ya, seperti itu. Yang dananya kalau dia dananya bersumber dari dana pihak ketiga, itu nanti akan dibagi hasilkan kepada nasabah, seperti itu. Kalau dia dananya bersumber dari dana bank, itu tidak dibagi hasilkan, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebagai pengantar ya dari pemahaman cut code ya di bank syariah, seperti itu. Kita di sini ada pertanyaan, Bu. Insya Allah jelas, Pak. Nah, ya. Oke, nah seperti yang kita katakan tadi, tentu sebagai auditor kita juga perlu tahu gitu ya, apa landasan hukum dari adanya akad qard ini gitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu rujukan yang paling teknis itu adanya di fatwa. Walaupun rujukan utama tentu ada dalam Al-Qur'an dan sunnah gitu ya. Seperti itu. Tetapi eh, dalam teknisnya pelaksanaannya tentu dia akan ada di dalam fatwa yang itu bisa kemudian kita lihat ya, seperti itu.
Nah, di dalam fatwa itu bisa kita lihat beberapa keterangan yang berkaitan dengan akad ya. Yang pertama di fatwa nomor 19 ya, itu juga berbicara tentang akad qard, apa itu akad qard. Kemudian juga ada di dalam fatwa nomor 79 ya, tahun 2011 itu tentang qard yang menggunakan dana nasabah tadi. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal bahwa bank itu bisa menggunakan dana untuk pembiayaan qard dengan menggunakan dana nasabah. Dan itu dibolehkan memang berdasarkan fatwa ya seperti itu. Namun ada ketentuannya. Di sini dijelaskan misalnya akad qard dalam lembaga keuangan syariah itu ada dua macam, tadi sudah kita jelaskan ya. Ada akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata. Nah, itu adanya di fatwa nomor 19 tadi gitu ya. Seperti itu, bukan sebagai kelengkapan dari akad yang lain. Kemudian yang kedua adalah akad qard yang sumbernya sebagai pelengkap ya dari akad-akad yang lain, akad komersial yang lain seperti itu. Nah, untuk yang nomor B ini itu dijelaskan lebih di bawah lagi gitu ya. Dasarnya apa gitu ya? Dasarnya biasanya akad qard itu digunakan di dalam beberapa produk ini gitu ya. Seperti itu. Yang pertama adalah dalam rahan seperti yang saya bilang tadi ya, dalam gadai ya, dalam gadai emas gitu. Jadi kalau kita melakukan gadai emas di bank syariah itu di dalamnya ada akad qard. Dan itu dibolehkan berdasarkan fatwa nomor 26 gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada biaya pengurusan haji gitu ya, di mana kemudian pada saat kita mengikuti haji reguler tentunya ya, bukan ONH plus gitu atau haji khusus gitu. Dengan haji reguler di mana kita kemudian menyetorkan setoran awal kita ke bank gitu ya, kemudian bank lah yang nanti kemudian menguruskan proses administrasinya ke Kanwil terdekat atau Kementerian Agama terdekat, dan itu kemudian juga ada biaya-biaya yang kemudian juga dikeluarkan terlebih dahulu oleh bank gitu ya untuk mengurusi biaya-biaya itu, maka itu juga menggunakan akad qard ya, dan itu sesuai dengan fatwa nomor 29 ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, akad qard itu juga bisa menjadi pelengkap dalam akad pengalihan hutang ya, atau hiwalah ya, atau mungkin kita sebutnya sebagai take over gitu ya, atau over kredit salah satu bentuknya ya, seperti itu. Misalnya kita eh, memiliki cicilan di bank konvensional, kemudian kita ingin pindah ke bank syariah, ya nanti ada beberapa biaya-biaya yang nanti juga ditalangi terlebih dulu oleh bank gitu ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu tentang tadi ya, kartu kredit syariah ya, yaitu syariah chart card ya, seperti itu, syariah chart card gitu ya, seperti itu. Nah itu juga ada, kemudian juga syariah card itu berarti kartu debit gitu ya. Kalau syariah chart card kartu kredit, syariah card itu kartu debit, kemudian juga ada panjak piutang syariah. Nah, itu juga ada ya di dalam fatwa nomor 67. Jadi memang akad qard ini dipakai di beberapa akad di bank syariah seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lagi di dalam fatwa akad qard sebagaimana termasuk dalam angka 1A yang berdiri sendiri tadi gitu ya, yang ini gitu ya, itu tidak boleh menggunakan dana nasabah gitu ya. Jadi harus pilihannya hanya menggunakan modal sendiri. Jadi kalau bank ingin memberikan pembiayaan kepada karyawannya gitu ya dengan akad qard, maka dia tidak boleh diambilkan dari dana nasabah. Dia harus diambilkan dari dana sendiri. Seperti itu. Kemudian yang nomor B, untuk yang akad yang qard yang dipakai sebagai akad pelengkap itu boleh menggunakan dana nasabah. Ya, seperti tadi ya, dalam rahan emas, ya dalam pengurusan haji dan segala macamnya, seperti itu. Kemudian keuntungan atau pendapatan dari akad ya atau produk yang menggunakan muawadah yang dilengkapi yang contoh nomor 2 tadi itu akan harus dibagi dengan nasabah. Karena dia menggunakan dana nasabah, maka kalau ada pendapatan administrasi yang diambil, maka dia juga harus dibagi hasilkan. Ya, dibagi antara bank dengan nasabah ya, karena menggunakan dana nasabah ya, yaitu nasabah tabungan dan nasabah deposito ya, seperti itu. Itu ya pemahaman di dalam fatwanya. Ada pertanyaan, Bu? Ya, itu tadi alasannya hanya boleh satu rahan aja, maksudnya yang nggak boleh pakai dana nasabah itu yang rahan aja Pak ya? Enggak, Bu. Yang ini, Bu, yang pinjaman ke karyawan, Bu, yang akad yang berdiri Oh sendiri, yang di Bu. AA-nya 1A ya, oh, iya iya Satu boleh. a ya, akad yang berdiri sendiri ya. Oh Dia iya iya. bukan pelengkap gitu. Ya, Oh iya seperti iya. itu. Oke, next. Nah, kemudian berikutnya adalah
karena kita kemudian akan melakukan audit atas transaksi KORD ini, tentu kita kemudian perlu juga memahami seperti apa risiko yang ada dalam akad KORD ini, terutama dan ketika dananya menggunakan dana nasabah seperti itu. Nah, karena dia merupakan bagian dari yang namanya piutang, gitu ya, tentu risikonya juga adalah sama dengan risiko piutang layak umumnya, yaitu risikonya adalah risiko default. Ya, default artinya nasabah tidak mampu melakukan pengembalian, ya seperti itu, walaupun hanya sebesar pokoknya saja, seperti itu. Nah, maka agar kemudian risiko itu kemudian bisa semakin kecil, ya, atau bisa ditekan ke tingkat yang paling rendah, gitu ya, seperti itu, maka memang bank itu harus menilai risiko itu sebelum dilakukan atau diberikan pembiayaan core-nya, gitu ya. Seperti itu. Dalam konteksnya adalah nasabah, kalau karyawan misalnya tadi yang melakukan pinjaman, ya berarti harus dilihat berapa nilai pinjamannya, gitu ya. Mencukupi nggak dari gaji yang dia dapat gitu ya, seperti itu cicilannya seperti itu. Jadi memang harus dinilai sejak awal. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan gitu ya, agar kemudian kita tidak terpapar resiko adanya piutang gitu ya, maka memang kita harus pilih-pilih ya siapa orang yang akan kita hutangi gitu ya, kita akan berikan pinjaman seperti itu. Jadi memang risikonya memang dinilai sejak awal gitu ya, dan diperbaharui secara periodik ya, artinya secara berkala itu diingatkan gitu ya, kemudian kalau sudah mulai mundur-mundur dan segala macamnya itu dikomunikasikan, dicari tahu dan segala macamnya seperti itu. Nah, jadi butuh memang internal control dari bank ya untuk kemudian meminimalkan risiko gagal bayar ini. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan nasabah KORD itu biasanya gagal bayar gitu ya, atau punya potensi besar gitu ya. Yang pertama memang karena faktor eksternal dari luar gitu ya. Memang misalnya karena faktor inflasi, artinya terjadi krisis ya. Inflasi itu kan artinya harga naik ya. dalam satu waktu gitu ya, secara bersamaan itu akan terjadi namanya inflasi. Ya, sebenarnya ketika misalnya Lebaran gitu ya, Natal ya, tahun baru sekolah gitu ya, itu biasanya inflasi biasanya naik gitu ya, walaupun kemudian bisa reda lagi gitu ya, karena dia masuknya dalam inflasi musiman gitu ya, seperti itu. Di mana naiknya harga barang dalam satu periode tertentu. Nah, ketika harga barang naik ya tentu kemudian daya beli kemudian menjadi menurun gitu ya. Seperti atau misalnya gaji yang tadi diterima orang itu kemudian tidak lagi mampu membeli barang sesuai waktu sebelumnya gitu ya, karena harga barangnya yang naik gitu ya, seperti itu. Misalnya beli beras, misalnya berasnya sudah naik dan segala macamnya sehingga mengurangi pendapatan dan pada akhirnya juga akan mengurangi kemampuan yang bersangkutan untuk kemudian membayar eh, hutangnya gitu ya. Seperti itu karena terjadi krisis. Atau kalau seandainya piutangnya dalam bentuk mata uang asing, ini tentu akan terjadi kalau seandainya piutang didapatkan dalam bentuk mata uang asing. Kalau dia tidak ya berarti tidak terpengaruh dengan nilai tukar seperti itu. Kemudian berikutnya pengangguran ya akibat kemudian krisis, nasabah yang kemudian kita pinjamkan, karyawan yang kemudian kita pinjamkan, ya kemudian dia PHK gitu ya, atau terjadi COVID seperti kemarin gitu ya, tidak ada bekerja, tidak ada pemasukan, ya kemudian resiko gagalnya akan semakin tinggi. Atau kemudian kecenderungan industri gitu ya, ketika kemudian ada satu sektor industri tertentu yang terkena dampak ya, dan kebetulan orang yang kita berikan pinjaman dia berada di industri itu gitu ya. Nah, seperti itu. Contohnya apa ya, sekarang di masa-masa seperti ini gitu ya, industri misalnya apa, pertanian misalnya, karena misalnya kemarin baru saja kemarau panjang gitu ya, sehingga kemudian eh, para petani kemudian panennya nggak banyak gitu ya, nggak terlalu berhasil gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya di antara nasabah yang kita pinjamkan itu ada di antara mereka yang petani gitu ya, tentu juga akan terdampak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, gagal bayar itu juga bisa disebabkan karena faktor internal gitu ya, faktor di dalamnya gitu ya. Yang pertama memang misalnya tidak ada jaminan seperti itu. Kemudian manajemen risikonya lemah seperti tadi ya, semua orang yang mengajukan pembiayaan dicairkan, tidak diperiksa terlebih dahulu, tidak dinilai terlebih dahulu kemampuan bayarnya. Nah, itu berarti manajemen risikonya yang lemah gitu ya, seperti itu. Atau tadi ya tidak diperbaharui secara periodik.
Kemudian nasabahnya tidak di pengenalan dan pengalaman nasabah gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya nasabahnya nasabah baru, kita belum tahu track recordnya seperti apa ya, segala macam. Kemudian konsentrasi portofolio ya, ini biasa ya ketika seandainya pemberian piutang core-nya pada satu sektor tertentu yang terlalu dominan gitu ya. Itu. Kemudian keandalan dari internal control ya, seperti tingkat dari keandalan internal control yang dimiliki oleh banknya seperti itu. Nah, faktor-faktor ini itu bisa saja kemudian menyebabkan risiko gagal bayarnya bisa semakin tinggi seperti itu. Risiko yang lain ya bisa tadi sudah kita jelaskan juga ya, ada kecurangan yang sifatnya fraud gitu ya. Ada juga faktor hukum gitu ya atau operasional dan yang lain-lain. Itu kira-kira risiko yang bisa kita pertimbangkan ya, baik sebelum memberikan pinjaman core ataupun pada saat pinjaman core telah diberikan dan dipantau secara periodik sampai dia lunas ya. Seperti itu. Nah, seperti dalam konteks auditor, nah berarti kita akan melihat ya kalau seandainya gagal bayarnya tinggi itu kenapa? Ya, kenapa bisa terjadi gitu ya, seperti itu. Dan ketika kemudian dia terjadi dan sudah diidentifikasi seperti apa langkah-langkah penyelesaiannya gitu ya dari apa dari manajemen seperti itu. Atau misalnya ketika kita mengidentifikasi banknya tidak memiliki manajemen risiko yang baik, misalnya ketika orang yang mengajukan pembiayaan core ya itu tidak dikenali dan divalidasi terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana track recordnya gitu ya seperti itu. Berarti potensi dari risikonya akan semakin tinggi, itu akan besar gitu ya. Dan dampaknya kita sebagai auditor adalah tentu nanti kepada tingkat keyakinan kita dan bukti audit yang akan kita kumpulkan ya. Seperti itu. Itu Bu, sampai di sini ada pertanyaan atau dalam konteks yang kehidupan sehari-hari juga silakan Bu. Ya ini paling risiko piutang nih Hmm, selalu jadi masalah ya Pak ya di lembaga keuangan ya kayak misalkan BMT gitu kan. hmm, ya betul. Banyak yang gulung tikar gitu karena masalah ini gitu. Hmm, ya betul Hmm, sebenarnya. Kita kemarin kita udah bahas ya. Jadi mm-mm. risiko gagal bayar atau risiko macet ini kan memang risiko bawaan ya. Mm-mm. Risiko bawaan itu berarti dia kan akan selalu ada memang. Cuma Iya, PR-nya adalah bagaimana kita bisa menekan ke tingkat yang paling rendah gitu. Nah, memang pengalaman itu juga akan berkontribusi sebenarnya gitu ya. Misalnya kita belajar dari beberapa lembaga sejenis gitu ya, seperti itu. Misalnya kemarin saya baru baca sebuah analisa ya, seseorang ya analis tentang BTPS ya. BTPS itu kan bank apa ya, bank tabungan pensiun apa gitu. Jadi BTPS ini kan adalah salah satu bank yang dia concernnya terhadap ultra mikro gitu. Ultra mikro itu lebih kecil lagi Bu, bukan hanya mikro gitu. Tapi dia maksimal hanya 3 juta. Padahal dia bank gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana dia modelnya? Jadi dia pengen menyaingi BRI sebenarnya. Ya, BRI. Ya, BRI itu kan sudah masuk ke sampai ke pelosok-pelosok ya. Nah, BTPS nih Bank Syariah Swasta ini juga melakukan hal sama dan itu menjadi salah satu keunggulannya dia gitu. Nah, dia modelnya memang tadi gitu ya. eh, Selain dari pemberian piutang yang nilainya kecil gitu ya, tanpa agunan sama sekali gitu ya, karena dia maksimal cuma 3 juta, itu mereka punya yang namanya pertemuan 2 pekanan rutin ya, seperti itu. Jadi di satu daerah misalnya kalau misalnya di satu daerah misalnya RT gitu ya, itu ada petugas yang datang ke sana, orang-orang yang tadi mereka sudah mendapatkan pinjaman dari pembiayaan dari BTPS ini, itu nanti akan ada pertemuan mereka secara 2 pekanan secara rutin gitu. Nah, itu di sana banyak tuh ya yang dilakukan, melakukan penagihan gitu ya. Ada juga pengontrolan, ada juga kemudian pendampingan, ada juga bahkan pemberian pinjaman baru ya dan segala macamnya seperti itu. Nah, salah satu kekuatannya itu tadi ya, pertama dari sisi teknologi ya, itu di antara kekuatannya. Jadi dia minimal sekali kemudian menggunakan kertas ya. Jadi memang lewat handphone. Jadi setiap tenaga-tenaga bank mereka itu datang ke daerah-daerah ke nasabah-nasabah itu ke pasar dan segala macamnya itu memang semua aplikasinya ada di handphonenya gitu ya.
seperti itu. Kemudian juga ada dijaga dalam bentuk pertemuan rutin tadi, ya sekali 2 pekan, gitu ya, seperti itu. Atau contoh yang lain yang juga cukup sukses juga ya BMT misalnya Tamzis gitu ya. Tamzis itu kalau kita lihat asetnya itu dia sudah layak sebenarnya dianggap sebagai sebuah bank gitu. Tapi dia tidak mau mengkonversi diri gitu. Dia tetap menjadi BMT gitu ya, seperti itu dan itu cabangnya udah banyak sekali ya dan pembiayaannya juga banyak ya, terutama mereka mainnya di pasar ya dengan model pembayaran cicilan secara harian gitu ya. Dan itu konsekuensinya memang mereka punya tenaga tenaga pemasar dan tenaga ininya cukup banyak gitu ya seperti itu. Itu juga di antara keunggulan ya, keunggulan-keunggulan ya dari beberapa bank yang menyasar eh, apa kelompok-kelompok menengah ke bawah tadi gitu ya. Atau disebutnya mikro dan ultra mikro gitu ya. Seperti itu. Itu Bu, ininya ya. Oh iya. Kalau apa ya Pak, dihubungin sama beberantas rentenir, Hmm, itu kan sampai bikin satuan ini ya, Satgas anti Satgas. rentenir gitu kan. Karena orang banyak yang lebih nyaman dengan rentenir dibanding Hmm, berhutang atau melakukan pinjaman ke BMT gitu. hmm. eh itu berarti apa ya? Banyak di mana ini edukasi kah atau faktor-faktor lainnya gitu? Iya, faktornya tadi Bu ya, karena memang rentenir itu kan kelebihannya dia datang langsung ke nasabah gitu Bu. Hmm, Persen to persen ya. Itu iya, yang mungkin belum bisa dipakai oleh BMT yang tenaga mereka terbatas. Nah, sisi inilah yang kemudian juga ditangkap seperti tadi ya oleh BTPS tadi Bu. oh iya, Nah, Bank BTPS itu dia kemudian juga seperti tadi hak layaknya seperti layaknya rentenir tadi ya, di mana karyawan-karyawan mereka yang banyak itu ya ke daerah itu mereka datang ke pasar gitu ya. Seperti kalau BMT kan mungkin saat ini orang yang datang ke BMT kan iya, nggak aktif. Kalau ini dia yang datang ke pasar gitu, jadi memang dilayani gitu. Nah, selain dari BTPS tadi yang saya katakan Tamzis ya hmm, BMT Tamzis gitu ya, dia juga melakukan hal yang sama tuh ya. Jadi mereka yang datang ke pasar tenaganya dan mereka menagihnya harian bahkan. Ya kalau harian kan mungkin juga cukup membantu ya bagi para pedagang terutama ya. Seperti itu misalnya karena misalnya setelah karena dia dihitungnya harian sehingga cicilannya setiap hari cuma 10.000 misalnya. Ya, seperti itu. Ya, rentenir kan juga melakukan hal yang sama sebenarnya, gitu ya, seperti itu. hmm, Nah, itu yang dipakai ya. Memang saat ini memang tantangan dari BMT ya kira-kira seperti itu tenaganya yang eh, belum terbatas ya. nggak terbatas ya seperti itu. Tapi memang ada BMT yang sukses seperti tadi BMT Tamzis. Mereka sukses tuh melakukan seperti itu. Ya, sampai saat ini mereka masih statusnya BMT dan itu kinerjanya sejauh ini masih baik ya dibanding dengan bahkan BPR gitu ya, BPRS dan segala macam seperti itu. Itu ya kira-kira. Iya Pak. Sih. Sip. Next, kemudian bagaimana prosedur dan kebijakan pemberian KOD ya? Ya, sebetulnya karena KOD itu adalah piutang juga ya. Bedanya hanya kalau murabahah dia ada tambah ada ada imbalan, KOD itu kemudian apa mudorobah kemudian ada bagi hasil ya, sedangkan KOD kan nggak ada. Secara proses sebetulnya sama gitu ya, tidak ada yang berbeda. Ya artinya prosedurnya dimulai dari nasabah kemudian mengajukan pembiayaan KOD gitu ya, kemudian akan divalidasi ya, akan diperiksa gitu ya, baik profilnya gitu ya, kemudian kemampuan bayarnya ya dan segala macamnya seperti itu sampai kemudian diputuskan apakah ditolak atau dicairkan ininya gitu ya seperti itu kemudian ada penagihan secara berkala sampai lunas gitu ya. Artinya dari sisi prosedur dan kebijakan sebetulnya sama gitu ya. Ketika kita membahas kemarin terkait dengan ijarah gitu ya, kemudian murabahah, salam, istisna, dan mudorobah musyarakah seperti itu prosedur. Kebijakan-kebijakannya juga sama, artinya memang di awal itu apa harus ada yang namanya validasi calon peminjam dulu gitu ya.
Seperti itu ya, macam-macam hal ya, baik kelengkapan data gitu ya, ataupun kemampuan bayarnya, bahkan, jaminannya juga ya, seperti itu. Ya, itu, prosedurnya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena kita juga melakukan audit, tentu kita tidak hanya cukup sampai, prosesnya seperti apa, risikonya seperti apa, kita juga harus tahu, seperti apa pencatatannya, ya akuntansi dan pelaporan dari KORT ini, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau KORT gitu ya, itu memang tidak ada saat ini ya, PSAK-nya masih merujuk ke PSAK 59 sebenarnya. Jadi PSAK 59 itu kan, tidak dihapus seluruhnya gitu ya, tetapi hanya dihapus beberapa ketentuan yang sudah ada PSAK sendirinya gitu ya. Misalnya terkait dengan murabahah misalnya, itu di PSAK 59, PSAK 59 adalah PSAK syariah pertama kali gitu ya, yang ada gitu ya, sebelum sekarang gitu ya, PSAK yang pertama kali ada gitu ya, seperti itu. Nah, PSAK ini tidak dihapus seluruhnya gitu. Misalnya kalau murabahah karena dia sudah punya PSAK sendiri, yaitu PSAK 102, maka pengaturan yang di 59 itu sudah dihapus gitu ya, seperti itu. Sedangkan KORT dan karena dia tidak punya PSAK sendiri gitu ya, maka dia masih bisa merujuk pada PSAK 59 ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pinjaman KORT itu diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, kapan dia dicatat sebagai piutang KORT ya. Itu pada saat dia terjadi ya. Pada saat terjadi itu maknanya apa? Berarti pada saat ya terjadi kontrak ya antara nasabah atau tanda tangan kontrak antara nasabah dengan bank gitu ya, seperti itu. Berapa nilai yang dicatat gitu ya, itu sebesar jumlah yang dipinjamkan gitu ya. Berarti sebesar nilai itu yang akan dicatat sebagai pinjaman KOR. Kemudian biaya administrasi ya atau bonus atau ujroh yang dananya bersumber dari dana internal itu diakui sebagai pendapatan operasi lainnya gitu ya. Seperti itu. Jadi di bank syariah itu pendapatan itu kan ada pendapatan utama gitu ya. Kalau pendapatan utama itu kan berarti dia pendapatan yang diperoleh dari akad-akad pembiayaan yang utama seperti murabahah, salam, istisna ya, berupa margin atau berupa bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah seperti itu. Nah, itu dianggap sebagai pendapatan operasi utama gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau pendapatan otomatis lainnya itu adalah pendapatan administrasi yang diperoleh dari akad-akad tadi, contohnya lah akad qard. Ya, seperti karena akad qard itu boleh menggunakan dana nasabah ya untuk qard yang menjadi pelengkap dari akad-akad yang lain seperti di rahan, ya tadi ya di kartu kredit gitu ya, dan di situ ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah, maka pendapatan itu diakuinya sebagai pendapatan operasi lainnya gitu ya, seperti itu. Sebesar apa? Itu sebesar jumlah yang diterima juga seperti itu. Kemudian pendapatan-pendapatan yang dicatat tadi gitu ya, itu kemudian kalau dananya bersumber dari dana nasabah, maka dia harus dibagi hasilkan. Ya, seperti itu dia. Kenapa? Karena sumber dananya bersumber dari dana nasabah gitu ya. Seperti ketika itu diperoleh oleh bank, maka bank itu harus membagi hasil seperti itu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan juga pinjaman KORT itu yang bersumber dari internal bank dan dana pihak ketiga itu harus disajikan dalam pinjaman KORT di neraca ya, seperti itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya bahwa kalau dia bersumber dari dana modal atau bersumber dari dana tabungan atau deposito, maka dia penyaluran pinjamannya itu harus tercatat di dalam neraca ya di sisi aset ini gitu ya. Di sini akan kelihatan yang namanya pinjaman core ya. Seperti itu. Itu kira-kira yang terkait dengan aku. Jadi sederhana. Di sini ada pertanyaan, Bu. Ya, selalu jelas, Pak. Oke, next. Nah, di bagian menjelang akhir kita masuk ke bagian yang auditnya gitu ya. Apa sih tujuan dari auditor mengaudit transaksi court ini? Ya, tujuan apa yang ingin dicapai gitu ya, seperti itu. Yang pertama adalah keberadaan ya atau existence ya. Jadi ketika auditor mengaudit court itu target pertamanya ya itu adalah memastikan bahwa court-nya tidak boleh fiktif ya, memastikan bahwa court-nya itu benar-benar ada
gitu ya. Ada artinya ya itu baru harus dibuktikan, ya. Berarti kalau dia ada berarti harus dibuktikan dengan apa? Ya, salah satunya itu dari perjanjian tentunya, gitu ya. Adanya surat perjanjian yang di dalamnya ada tanda tangan nasabah ya dan bank itu membuktikan bahwa transaksi kodnya ada, bukan fiktif, gitu ya. Seperti itu. Nah, pinjam itu salah satu ya, sekali lagi salah satu nih. Ya, salah satu kita membuktikan bahwa dia ada itu adalah dengan adanya perjanjian gitu ya. Yang kedua adalah dengan ada buktinya kas keluar. Ketika bank itu kemudian menyetujui adanya pinjaman kod, konsekuensinya kan bank kemudian mencairkan dana, gitu ya. Nah, berarti harus ada bukti pencairan dananya, gitu ya. Seperti itu. Apakah di dalam rekening, gitu ya, atau yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa, gitu ya? Yang bisa juga membuktikan bahwa piutangnya itu ada, gitu ya. Ya berarti nasabahnya harus ada. Nah, caranya gimana? Ya berarti nanti kita akan melakukan konfirmasi, ya. Seperti itu. Konfirmasi seperti itu. Ya, kemudian berikutnya apa lagi gitu ya, yang untuk membuktikan bahwa dia ada. Ya, berikutnya adalah adanya cicilan, angsuran secara periodik gitu. Adanya cicilan itu menandakan adanya piutang, gitu ya. Seperti karena cicilan tidak mungkin ada kalau tidak pernah ada piutang yang dicairkan sebelumnya, seperti itu. Nah, itu yang targetnya ya, seperti itu. Ada dan terjadi, nah ini hampir sama ya, eksisten dan akuran sebenarnya. Seperti itu ya, keberadaan dan keterjadian gitu. Nah, itu diantara cara atau prosedur auditor kemudian membuktikan atau mencapai tujuan audit ini gitu ya. Macam-macam caranya seperti tadi ya, melihat ke bukti perjanjiannya ada atau tidak, bukti kas keluarnya ada atau tidak, ketika dikonfirmasi dia menjawab atau tidak, ada cicilannya atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, itu diantara prosedur-prosedur yang bisa membuktikan dia berada atau terjadi gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Iya Pak, insyaallah. Oke, kemudian yang kedua tujuan adalah hak atau dalam bahasa auditnya itu right, biasanya disebutnya sebagai right. Hak artinya bahwa pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu merupakan memang pinjaman bank, ya, bukan pinjaman orang lain gitu. Nah, buktinya gimana cara membuktikannya sama? Berarti dalam perjanjian. Nah, dalam surat perjanjian itu atau dalam perjanjian kedua belah pihak itu, memang di situ harus tertera pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu akan membuktikan kalau di situ di pihak pertamanya adalah bank gitu ya. Kemudian kita cocokkan dengan tanda tangan di bawahnya pihak yang berwenangnya misalnya juga direktur bank atau pihak yang berwenang. Nah, itu membuktikan bahwa itu merupakan hak. Ya, berarti jadi ketika auditor melakukan satu prosedur audit, itu ada beberapa tujuan audit yang tercapai. Seperti tadi, melihat bukti perjanjian, ya. Tujuan audit yang tercapai apa? Yaitu keberadaan dan keterjadian, begitu juga dengan hak. Ya, terlihat di situ seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan fatwa. Nah, ini kan berarti tadi sudah kita tahu gitu ya, apa aturan-aturannya gitu ya. Kalau dia kemudian eh, kodnya adalah melekat ya. Kalau kodnya adalah kod yang berdiri sendiri, misalnya pemberian piutang kod kepada karyawan, berarti dia tidak boleh diambilkan dari dari dana nasabah, harus dari modal. Ya, seperti itu harus dipastikan gitu. Kemudian akad kod yang merupakan pelengkap ya dari akad-akad yang lain itu boleh memakan dari dana nasabah, nah, seperti itu. Nah, itu berarti kesesuaian dengan fatwa DSN tadinya. Itu kenapa kita perlu memahami fatwa DSN di awal tadi. Kemudian yang keempat itu kecukupan perhitungan PPAP. Kemarin sudah kita bahas ya, PPAP itu adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk ya atas potensi kerugian. Nah, karena kod itu adalah piutang dan dia punya potensi kerugian, ya, maka bank itu juga kemudian harus membentuk yang namanya PPAP. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kelengkapan. Ya, lengkap itu artinya lengkap itu berarti maknanya kan tidak boleh ada yang tertinggal. Ya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Seperti itu. Artinya apa? Kalau memang dalam 1 tahun itu penyaluran piutang kodnya ada 10 nasabah, ya 10 nasabahnya harus ada. Gitu ya. Seperti itu. Itu harus ada.
gitu ya. Nah, itu berarti lengkap gitu ya. Nah, biasanya auditor melakukan prosedur audit terkait dengan kelengkapan ini adalah potensi dari sebuah piutang itu tidak tercatat itu biasanya ada pada piutang-piutang yang terjadi pada akhir tahun. Ya, nah itu cenderung kemudian bisa saja tidak tercatat sehingga dia dicatat di tahun depan gitu. Nah, itulah kenapa kemudian berarti dalam konteks audit kita pemeriksaannya diarahkan kepada transaksi-transaksi yang mendekati tanggal neraca, ya, awal akhir tahun, ya, seperti itu. Kemudian timing itu berarti sesuai dengan periodenya, ya. Kalau dia piutangnya terjadi pada tahun 2023, ya dicatatnya pada tahun 2023, walaupun terjadinya tanggal 29 Desember, seperti itu. Nah, itu berarti. Kemudian berikutnya pengklasifikasian, nanti berarti ini terkait dengan jurnalnya apa, gitu ya, apakah dia dianggap sebagai piutang karyawan ataupun piutang court yang lain, seperti itu. Berarti ini dilihatnya nanti di jurnal, ya. Kemudian penyajian dan pengungkapan ini juga sama ya, nanti kita lihat di jurnalnya, ya. Dan yang terakhirlah akurasi. Akurasi berarti dari sisi nilainya, ya. Apakah nilai yang dicatat itu sesuai dengan nilai yang ada dalam perjanjian. Dan begitu juga ketika dia sudah mulai ada yang dicicil, ya berarti nilai outstandingnya atau nilai sisanya, ya itu harus sama dengan nilai awal dikurangi dengan jumlah cicilan yang telah dibayarkan, ya seperti itu. Itu tujuan dari audit atas transaksi court. Ada pertanyaan, Bu? Oke, kemudian berikutnya adalah seperti yang kita bahas juga bahwa audit itu ada perencanaannya, gitu ya. Nah, apa yang harus direncanakan oleh auditor pada saat mengaudit court, gitu ya? Nah, jelas ya bahwa di sini auditor harus mempertimbangkan risiko-risiko bawaan tadi, ya. Berarti kita memang harus mengetahui dengan melakukan wawancara dan mengidentifikasi potensi-potensi risiko bawaan gagal bayarnya menjadi besar, ya. Seperti itu. Ya, itu harus kita. Oke, next. Kemudian apa yang menyebabkan risiko bawaan jadi besar gitu ya. Tadi dijelaskan juga ya, ada faktor eksternal, juga ada faktor internal gitu ya. Ini macam-macam ya bisa kita. Kemudian berikutnya adalah pada saat pekerjaan lapangan atau audit lapangan gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai gitu ya. Seperti ya bahwa pada saat dia sebelum pinjaman diberikan itu sudah divalidasi. Ya, kemudian berikutnya jaminannya misalnya ada, ya, kemudian misalnya cicilannya berjalan lancar. Ya, kalau seandainya ada cicilan yang mulai tidak lancar, ada mekanisme untuk mengingatkan, gitu seperti itu. Berarti internal kontrolnya berjalan atau tidak, gitu ya. Gitu. Kemudian apa yang menyebabkan internal kontrol itu bisa efektif, ya? Yang pertama adalah peran aktif dari pengawasan ya dari pihak-pihak yang bertanggung jawab ya baik dari auditor internal gitu ya ataupun dari direksi. Kemudian review persetujuan court yang jelas ya sistem dari hierarkinya itu jelas gitu ya bagi yang pembiayaannya sekian rupiah itu siapa ya yang menyetujui sekian rupiah siapa yang menyetujui dan segala macam. Sistem pelaporannya itu juga bisa membantu, artinya pencatatannya itu bisa memberikan informatif. Kemudian ada fungsi loan review yang efektif ya. Review atas piutangnya juga dilakukan yang baik. Itu yang menyebabkan piutang court itu internal kontrolnya bisa jadi efektif. Lalu Bu ada pertanyaan? Jelas ya Pak, insya Allah sama dengan yang Ya. piutang ya. Oke, ini adalah fokus pemahaman ya. Apa yang harus dilakukan oleh auditor ini di sini. Baterai saya mau habis. Oke, sebelumnya tadi inilah fokus ya ini apa yang dilakukan
yang menjadi fokus auditor pada saat pemeriksaan internal controlnya, memastikan bahwa semua CORD itu telah disetujui ya oleh manajemen. Kemudian persetujuan itu juga berdasarkan penyelidikan. Ya, artinya persetujuannya bukan hanya sekedar tanda tangan gitu ya, tapi memang misalnya sudah disurvei, ya sudah dicek keberadaan orangnya dan segala macam. Kemudian pengawasan atas bukti-bukti dan dokumentasi CORD ya seperti agunan dan segala macam. Kemudian juga ada pengujian independen, pemeliharaan buku pembantu, adanya pemisahan tugas dan lain-lain. Ya, ini hampir sama dengan piutang yang lain ya, kira-kira seperti itu. Terakhir adalah apa saja bukti-bukti audit ya yang relevan dengan pinjaman CORD ya. Seperti yang pertama adalah memang adalah aplikasinya, berarti adalah persetujuannya gitu ya. Aplikasinya berarti pengajuan ya, pengajuan dari nasabahnya gitu ya. Kemudian dokumen persetujuan CORD-nya itu artinya adalah perjanjian ya, kerjasama antara bank apa saja baik nama, jumlah, pengajuan dan segala macam. Kemudian bukti otorisasi ya. Ini tadi yang sesuai dengan level wewenang masing-masing. Kemudian laporan keuangan nasabah ya. Ini untuk melihat kemampuan bayar ya dari nasabah. Kemudian kertas kerja analisa pembiayaan ini sebelumkan. Kemudian persetujuan profil nasabah, kemudian korespondensi ya surat menyurat atau email ya dengan nasabah, kemudian lembar FTSR yang lain dan beberapa memo-memo yang berkaitan dengan CORD. Nah, bukti-bukti ini juga bisa dijadikan auditor ya sebagai bukti dokumenter dalam auditnya. Oke, dalam tahapan dokumentasi apa saja ada perjanjian, pendapat hukum, surat hutang, garansi, ya perjanjian dan laporan periodik, agunan dan segala macam. Nah, prosedurnya apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita bisa memeriksa dokumen CORD dan menentukan patuh nggak terhadap SOP. Ya, persetujuannya udah benar, gitu ya. Batas CORD-nya sudah terpenuhi atau tidak, gitu ya, seperti itu. Kemudian menguji rekonsiliasi, proses GL dan buku pembantu. Buku pembantu itu maksudnya berarti buku besar per setiap nasabah gitu ya. Kalau GL kan berarti kumpulan dari semua piutang CORD yang di dalamnya boleh jadi gabungan dari semua nasabah gitu ya, seperti itu. Kalau GL pembantu berarti buku besar untuk setiap nasabah gitu. Nah, itu harus direkonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya dicocokkan antara jumlah orang per orangnya dengan total gitu ya, seperti itu. Kemudian menguji keakuratan mereview laporan tunggakan ya, kalau seandainya ada tunggakan itu kemudian harus ada tindak lanjut ya yang diberikan. Kemudian ada laporan internal ya audit ya, kemudian bukti-bukti adanya pemisahan fungsi ya antara terutama bagi bagian keuangan dengan bagian pembiayaan gitu ya. Kemudian pencatatannya ya, jurnalnya juga perlu kemudian dipastikan ya oleh auditor untuk test of compliance. Terakhir adalah pengujian substantif ya. Yang perlu dilakukan adalah prosedur analitis. Analitis berarti membandingkan ya data CORD tahun lalu dengan tahun sekarang gitu ya. Perubahannya seperti apa ya, imbalannya, saldo rata-ratanya dan segala macam. Kemudian dapatkan daftar normatif ya. Itu berarti daftar dari setiap nasabahnya gitu ya. Kemudian lakukan konfirmasi ya. Kita juga bisa melakukan konfirmasi tadi ya untuk memastikan bahwa dia tidak fiktif seperti itu. Kemudian agunannya, dokumen-dokumennya bisa dilihat ada atau tidak, fisik agunannya bisa dilihat ya, PPAP-nya bisa dihitung ulang, kemudian adanya persetujuan dari pejabat-pejabat berwenang ya yang terkait ini. Baik, sampai di sini silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi yang internal kontrolnya kan awalnya meriksa ya, mulai profil, kemudian dapat Ya, janjian, terus tadi secara nggak langsung juga otomatis melakukan substansif ini ya. betul Bu, betul Jadi sekali. kan nggak, maksudnya nggak habis ini habis ini nggak, Oh tapi enggak, bukan. sekalian ya biasanya. Sekalian, betul. Ya, jadi pada saat kemudian kita memeriksa misalnya perjanjian misalnya, ya kan? Di dalam perjanjian itu kan kita juga memeriksa pertama ini perjanjian ini lahir kapan, tanggal berapa, gitu ya. Oh misalnya ini terjadi tanggal misalnya 2 Desember. Sebelum ada perjanjian berarti kan harus ada dokumen sebelumnya. Kenapa sih? Perjanjian itu kan maknanya berarti persetujuan kan. Nah sebelum dia disetujui, apa informasi sebelumnya? Oh berarti sebelumnya berarti ada yang namanya notulensi rapatnya.
atau notulensi persetujuan atau lembar disposisi antar bidangnya, misalnya dari petugas pembiayaannya atau staf AO-nya, ya, informasi yang dia peroleh gitu ya, kemudian dia summary-kan, kemudian dia lanjut ke atasannya gitu ya. Nah, seperti apa gitu ya. Berarti kan harus ada history ini gitu. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebelum history itu ada, berarti kan harus ada lagi dokumen sebelumnya. Ya, oh misalnya laporan survei gitu ya. Nah, berarti kan di situ harus ada laporan surveinya. Ya, berita acara surveinya, mungkin ada fotonya, ada juga informasi yang segala macam. Selain itu, sebelum adanya survei, ada lagi dokumen sebelumnya. Berarti apa? Berarti pengajuan dari nasabahnya. Kan nggak mungkin kan ketika kita lakukan survei tapi nasabah nggak pernah mengajukan gitu. Tentu nggak mungkin gitu ya. Jadi survei itu baru akan dilakukan kalau ada orang sudah mengajukan gitu. Nah, berarti sebelum survei ada dokumen pengajuan, ya, dokumen aplikasinya, ya, seperti itu. Dan kelengkapannya tentunya ya, mulai dari KK-nya, KTP-nya, dan segala macamnya, rekening listrik, segala macamnya gitu. Nah, itu kan namanya kita memeriksa compliance test-nya gitu, atau test of control-nya gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat yang sama, pada saat kita melihat perjanjian tadi, kita juga memeriksa substantifnya. Konteksnya apa? Itu tadi, bahwa kita memastikan piutang code-nya tidak fiktif. Buktinya apa? Ya, buktinya bahwa ini tidak fiktif apa? Nasabahnya ada. Ya tadi, mulai dari dokumen yang sejak awal tadi. Mulai adanya pengajuan, di situ ada KTP, di situ ada KK, gitu ya, di situ ada kelengkapan lain gitu ya. Kemudian juga ada misalnya agunannya, kemudian ditindaklanjuti dengan survei, kemudian ditindaklanjuti dengan apa dan segala macam. Itu kan membuktikan bahwa dia ada gitu. Iya. Ya, nah, itu kan berarti kan sekalian gitu. Substantifnya juga sekalian. Nah, akan berbeda kondisinya kalau seandainya kita menemukan ada perjanjian, tetapi dokumen sebelumnya nggak ada, gitu ya. Nah, itu kan jadi tanda tanya, kok bisa gitu ya ada perjanjian tapi dokumen sebelumnya nggak ada gitu. Boleh jadi ini perjanjiannya dibuat-buat gitu ya, seperti itu. Ya, nah jadi pada saat kita melakukan memeriksa itu juga compliant testnya berjalan sebenarnya gitu ya, substantif testnya juga berjalan sebenarnya, seperti itu. Ya, itu akan kelihatan juga gitu. Dalam perjanjian kan kita juga bisa tahu gitu ya. Nanti hasil dari perjanjian apa ketika dia sudah ditandatangani. Berarti nanti akan ditindaklanjuti dengan adanya pencairan. Ya kan? Berarti ada bukti kas keluar atau minimal bukti pindah buku gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti kan adanya pemisahan fungsi kan seperti yang kita bilang tadi. Staf yang menerima pembiayaan beda, orang yang menyetujui berbeda, orang yang mencairkan juga berbeda. Berarti kan ada yang namanya pemisahan fungsi. Nah, berarti test of compliance kita juga berjalan sebenarnya pada saat itu. Gitu ya. Seperti itu. Itu, Bu. Kira-kira ini. Ya, Pak. Ini mau nanya yang tugas untuk UASnya kan harus bikin jurnal ya, betul? Mm-mm. Gimana, Bu? Nah, itu diambil